teman-teman Karkes, sore hari ini kita bakalan kedatangan nih Ibu Lurah Gerudahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Kita bakalan coba ngobrol deh ya. Gimana sih bisa yang belum tahu nih Ibu Lurah Garudanya ini siapa gitunya. Terus orang mana, terus juga hobinya apa, nomor sapatuna sabaraha gitu, bisa teman-teman yang di Kelurahan Garuda mau sedikit ngendorse gitu ya, boleh. Oke, mari kita sambut Ibu Sandra Devri Abriviana. Halo Bu, selamat sore Ibu. Awas Ibu, muat nggak Bu? Bisa Bu ya, oke aman. Aduh, akhirnya bisa apa Bu, bisa datang lagi Ibu ya, Karkes Bu ya. Sudah hiatus berapa bulan? Sudah, kita agak istirahat dulu gitu. Betul, seperti tadi saya tanya nih teman-teman dari Karkes sendiri, kita bakalan langsung tanyain nanti nih Ibu Sandra Devi Piana itu orang mana sih gitu ya, Lurah Garuda teh gitu. Oke, Mangga Bu, untuk langsung bisa diperkenalkan juga gitu. Ibu Lurah Garuda ini, silakan Bu. Buka masker? Pakai Boleh Bu. Oh, siap. Sip, biar kelihatan mukanya. Nah, betul. Siap, perkenalan dulu berarti ya. Ya Bu, silakan. Nama saya lengkap Sandra Devi Abriviana, SSTP. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Kebetulan keluarga saya perempuan semua, jadi adik saya 3 perempuan semua dan cucu bapak saya 4 itu laki-laki semua. Oke. Gitu. Jadi saya sudah menikah, anak 2 laki-laki. Iya Bu. Yang pertama umur 7 tahun kelas 1 SD, yang kedua umur 3 tahun setengah, seperti itu. Dua-duanya cowok Bu? Dua-duanya laki-laki. Oke. Sudah stop, jangan minta perempuan ya. Bisa mau nambah lagi gitu Bu? Enggak, sudah Enggak. 2 aja cukup. Kan ikut program pemerintah, 2 anak cukup. Oh iya betul. Sekalian kampanye 2 anak Program 2 anak cukup teman-teman gitu. Terus tadi udah tuh langsung, sebenarnya tadi mau nanyain keluarga juga nih Bu. Siap. Informasi tentang keluarga ibunya udah tadi langsung diobrolin langsung sama Ibu Lurahnya ya. Terus sekarang kita apa ya? Sebelum di sini gitu Bu, di mana dulu gitu Ibu teh gitu? Oh iya, berarti dari sekolah ya? Ya dari Sekolah. TK deh kalau perlu. Nah betul, kebetulan saya anak kolong, anak tentara. Bapak saya TNI Angkatan Udara dan alhamdulillahnya selama beliau bertugas dari tahun 80-an sampai pensiun di 2017, Bapak tinggal di Komplek Husen di Jalan Suparmin. Iya Bu. Jadi saya dulu tinggal di Suparmin di Kelurahan Pajajaran selama kurang lebih 27 tahun, dari saya lahir 84 sampai tahun 2011. Saya kemudian 2011 pindah ke Sariwangi, Sariwangi. ke Lembah Sariwangi, orang tua pindah ke sana. Jadi prinsip Bapak sebelum pensiun itu harus sudah keluar dan alhamdulillah kemarin 6 tahun sebelum Bapak pensiun, Bapak bisa ada rezeki untuk pindah rumah. Jadi kita pindah rumah ke Sariwangi cuma 1,5 tahun karena 2012-nya saya menikah, terus saya ikut suami pindah juga ke Sarijadi, seperti itu. Nah, kalau untuk pendidikan saya dulu TK di Angkasa. Angkasa Bu ya. Beneran ini namanya TK Angkasa ya. Karena dulu di Komplek Husen. Jadi TK-nya TK Angkasa 1 yang di Husen, terus juga SD-nya juga SD Angkasa 1. Juga ya, Angkasa 1. Jadi di dalam keluarga saya itu alumni Angkasa semua. Dan hanya saya sendiri yang Angkasa 1. Adik saya Cindy, Nisa sama Sarah itu di SD Angkasa 3 yang dekat rumah. Nah, jadi cuma saya sendiri saja yang di SD Angkasa 1. Saya lulus SD tahun 96. Nah, kemudian saya masuk SMP 9. Oh 9, agak nyebrang dikit ya sana Jalan ya. Semar gitu.
lulus 99, alhamdulillah 3 tahun juga lulusnya, terus SMA di SMA 1 agak jauh. Oh, ada jauh lagi ya. Jauh di Dago. Dago Bu Di ya. Dago, ya Semansa betul. Bu ya itu ya. Semansa dulu. Dulu waktu pas zamannya ada yang tawuran dengan Semak Dago, ada yang meninggal, itu zaman saya. Oke. Ya, waktu saya kelas 1. Oh. Kelas 1 SMA waktu itu. Itu bersebelahan Bu, maaf dulu tuh Sebelahan. sama Iya, pas Semak Dago ya? Iya, sama Semak Oke. Dago seperti itu. Nah, terus lulus 2002. 2002 terus saya lanjut ke STPDN ya. Oh, STPDN. Nah, sebenarnya juga dulu itu tidak mau masuk ke STPDN. Itu keinginan orang tua saya gitu kan. Jadi bapak yang menginginkan saya untuk masuk sana. Karena sebenarnya dulu cita-cita saya tuh dari kecil tuh pengen jadi dokter. Saya SD itu dokter kecil. Dokter kecil sudah sampai tingkat kecamatan ya waktu itu ya. Juga kita ikut lomba waktu masih SD. Ikut dokter kecil. Jadi cita-cita saya memang dari kecil itu pengen jadi dokter sebenarnya. Dan waktu pas daftar UMPTN pun, dulu zaman saya SPMB namanya. SPMB itu saya daftar untuk masuk kedokteran UNAIR, Universitas Airlangga. Karena ingin ikut sama Bude yang ada di Surabaya. Terus pilihan keduanya itu ke Unpad Kimia. Begini-begini ini dulu jago kimia. Dia ngeracik punya. Ya dulu saya jago di mata kuliah, di mata pelajaran kimia waktu SMA. Dulu bisa dibilang saya mah orangnya kurang gaul ya. Jadi saya mah les Kotkah 2. Pagi-pagi saya bimbel di SSC, sore saya di GO. 2 saya ikut bimbelnya. Uyuhan nonton. Kak ini Bu gitunya maksudnya teh masa muda teh asa banyak kegiatan gitu. Nah itu dia, Bapak kan doktrinnya dulu seperti itu. Karena saya anak pertama, jadi harus jadi contoh ke adik-adik gitu ya. Iya. Jadi ya itu saya, ya alhamdulillahnya waktu dulu, waktu SD sampai di SMA itu masuknya di 10 besar. Dan waktu pas kelas 3 SMA pun, kenapa saya bisa ikut 2 bimbingan belajar, karena yang satu saya bayar dari orang tua, yang satu saya beasiswa karena saya 10 besar kan, gitu. Jadi yang beasiswa saya ikut yang di GO. Nah yang di SSC itu yang memang keinginan saya. Jadi pagi-pagi kita bimbel di SSC, istirahat nanti jam 12, nanti jam 3 kita bimbel di GO. Dan alhamdulillah waktu itu kan kita ngejarnya SPMB, kita mah pengennya masuk ke kedokteran ya, pilihan seperti pertama. Yang tadi ya itu ya. Tapi ya takdir mungkin berkata lain. Saya masuknya ke Unpad sebenarnya. Di Kimia dimana Unpad, tuh, Bu? Kimia Unpad waktu itu. Yang di mana itu? Yang di Jatinangor. Oh, Jatinangor. Jadi waktu pas begitu pengumuman kelulusan itu, saya sedang menunggu hasil psikotes dari STPDN. Itu belum keluar karena kan ujiannya barengan ya. Jadi pas kita SPMB, terus kita juga ikut. Saya waktu itu ikut ujian STAN, ikut ujian STPDN juga, terus SPMB. Nah pas STAN itu tidak lolos saya, nah terus STPDN saya lolos dari pemberkasan, terus tes tulisnya, terus ujiannya, terus tes kesehatan, tes fisik juga saya itu karena terus yang ketiganya itu tes psikotes. Nah pas psikotes hasilnya belum keluar, SPMB sudah keluar. Nah waktu itu jadinya bentrok. Saya masih ingat. Milih nu mana gitu tuh. Nah itu dia, milih yang mana. Dilema punya gitu juga ya. Kimia Unpad itu ada jeda waktu terakhir daftar ulang. Dan sampai hari itu pun hasil psikotesnya belum keluar. Nah akhirnya waktu pas pagi itu saya ingat hari Rabu di bulan Agustus, Bapak itu malamnya bilang begini, besok pagi-pagi kita ke Unpad aja dulu daftar, takutnya nanti si kursi di Unpadnya hilang, terus kamu nggak lolos, jadi kita ngamankan dulu saja kursi di sana. Oh ya udah siap, 7:30 ya beres Bapak apel pagi, kata Bapak. Oh masih dinas Bapak dulu ya? Bapak masih dinas, 2002. Bapak lagi sekolah malah waktu itu. Nah pas jam 7, waktu itu adik saya masih kecil, yang bungsu itu masih bayi. Masih pagi-pagi itu masih beberes, kok Bapak jam 7 sudah datang. Ternyata Bapak bilang, hayu berangkat
kan 7:30 Pak janjinya, saya belum mandi. Enggak usah ke Unpad Jatinangor, kamu berangkat ke Jatinangor tapi kamu lulus. STPDN tinggal Pantuhir di Jatinangor. Jadi ingat saya itu waktu itu di rumah itu nangis. Jadinya apa sih namanya, ya sudah alhamdulillah. Saya juga sebenarnya tidak bercita-cita untuk masuk ke situ, itu adalah pilihan orang tua. Jadi arahan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau bukan Bapak, betul, kita tidak akan di sini. Jadi pikiran saya kalau saya lulus Unpad, adik saya masih 3 ya. Nah, jadi Bapak harus ngebiayain 3 orang. Betul. Jadi kalau saya milih di STPDN berarti berkuranglah beban orang tua saya 1 gitu. Jadi nah pas dari psikotes itu ya ini mama rada-rada bener lah ngerjakan Nana, jadi biar masuk gitu, jadi biar meringankan beban orang tua lah seperti itu kasarnya. Dan alhamdulillah waktu itu saya masuk ke sana ikut Pantuhir juga di sana alhamdulillah lolos juga. Digampangkeun we ciga teh ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kita itu waktu itu satu angkatan saya itu 75 yang kontingen Jawa Barat itu. Jadi alhamdulillah 2002 selesai pendidikan di 2006. Begitu masuk kita langsung di kepegawaian ya dulu ya. Kalau dulu mah masih namanya kepegawaian, bagian kepegawaian. Di sana dulu kurang lebih dari setelah kita lulus bulan Agustus 2006 sampai bulan Maret 2007. Jadi kurang lebih Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan lah. 6 bulan di kepegawaian. Nah, dari 6 bulan di kepegawaian, bulan Maret 2007 saya dimutasi ke Kelurahan Pajajaran, kembali lagi ke rumah. Kan dulu rumah di Kelurahan Pajajaran. Saya sesuai domisili ya. Sesuai dengan domisili gitu. Jadi kasih pemerintahan di Kelurahan Pajajaran kurang lebih sampai 2009. Jadi hampir 2 tahun ya, 2 tahun setengah lah. Jadi kasih pemerintahan. Terus November 2009 jadi ini seklur. Masih di kelurahan tetap? Bukan, pindah ke Arjuna, nyebrang. Nyebrang jalan ke Arjuna. Di Arjuna saya yang lumayan lama. Saya seklur di Arjuna kurang lebih 7 tahun setengah. Lumayan ya 7 tahun. Lumayan. Dulu itu sempat dipanggil untuk ikut fit and proper test buat jabatan lurah. Cuman waktu itu kondisi saya sedang hamil muda, jadi saya tidak hadir dengan alasan mabok, dan memang mabok waktu pas hamil. Lagi ibunya mah. Baju-bajunya gitu. Ya, lagi mabok-maboknya seperti itu. Jadi tidak saya ambil waktu itu yang tahun 2013. Jadi waktu sampai 2017 Januari saya pindah ke Kelurahan Garuda. 2017 awal Januari, tanggal 10 Januari itu saya mutasi lagi ke Kelurahan Garuda, seklur juga. Jadi di Kelurahan Garuda juga waktu pas kejadian bom Panci itu. Saya sudah pindah ke sini katanya. Ibu mah udah nggak di sana. Udah nggak di sana. Waktu pas kejadian bom Panci itu kan Februari ya, 2017. Untung sudah pindah di sini, karena hamil gede. Riweuh teh kabayang Bu, aya gitu. Makanya juga untung Neng udah pindah. Jadi tidak mengalami kejadian seperti itu. Terus juga nggak lama sih, karena waktu itu bulan Mei akhirnya kan cuti melahirkan juga yang anak kedua. Seperti itu. Dan baru sampai pensiunnya Pak Lurah sebelumnya, Pak Heryono 2018. Nah saya baru naik ke sini tuh Maret 2019. Jadi Maret sekarang ini baru 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Tidak terasa. Benar. Setahun kemarin mau COVID. Aslinya benar Bunya, udah mau COVID gitu ya. Menarik juga nih teman-teman Karkes, seperti barusan biodata dari Ibu Lurah ini. Kan biasanya Bu kalau ya sebutlah kalau anak kolong sendiri kan suka ada, enggak mana mah jadi polisi, terus kan Bapak, tunggu kamu jadi tentara. Tapi Ibu pemikiran Bapak masih iya, dulu juga kenapa setiap orang yang tahu saya anak angkatan udara pasti bertanya kenapa jadi lurah, kenapa nggak jadi wara gitu kan.
saya nggak mau. Sebenarnya pun masuk ke STPDN pun saya juga tidak mau. Cuman karena Bapak berkekeh keinginan kamu masuk sana, ikut aja. Dan waktu pas daftar itu saya mah cuman ngingintil Bapak, gitu teh. Hayu ikut naik motor ke kantor kelurahan, bikin KTP, hayu nulis pendaftaran, hayu ke kepegawaian, ngambil formulir. Saya itu ngambil formulir itu di hari terakhir 1 jam lagi ditutup. Waktu itu berarti milik memang benar feeling Bapak gitu kan ya. Emang geus katuliskeun ibu kuduna jadi kieu gitu. Ya itu dia, kembali lagi ke situ juga itu sudah jalannya gitu kan. 1 jam lagi sudah mau ditutup hari terakhir itu. Jadi hayu ikut tes tertulis, dianterin sama Bapak, nanti pulang dijemput. Nah terus tes kesehatan juga dianterin sama Bapak, nanti pulangnya dijemput. Jadi memang mungkin Bapaknya yang punya keinginan besar untuk saya masuk ke sana itu Bapak gitu kan. Jadi Bapak yang berangkat, hayu lagi tugas juga, hayu dianterin, nanti pulang dijemput lagi. Seperti itu, jadi sampai berapa kali tes tes tertulis, tes kesehatan, tes fisik, psikotes, 4 tes pun itu Bapak, tes setan pun hayu dianterin, UMPTN pun hayu, Bapak yang ini. Cuman yang Bapak semangat lagi mungkin memang I feeling orang tua mah gak pernah ini ya. Yang namanya orang tua mah pengennya anaknya jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka. Ya Bapak pengennya ya sok atuh minimal ada yang jadi pegawai negeri gitu, tidak jadi tentara pun ya tidak jadi masalah. Untung nggak jadi waras, saya nggak bisa terbang. Ngegajul di kapal. Iya, nggak, terus juga untungnya juga di tes di STPDN olahraganya tidak ada berenang. Saya tidak bisa berenang. Kalau ada berenang saya mungkin tidak lulus. Nggak ada berenang, ya paling hanya lari, push up, sit up, cining seperti itu aja gitu. Ya untungnya tidak ada berenang. Kalau ada berenang saya pasti gagal. Saya nggak bisa berenang. Oke, betul. Seru banget tadinya pengen jadi dokter gigi. Tapi Bu, Bapak masih ada Bu? Bapak alhamdulillah masih sehat. Salam Pak. Sudah pensiun per Desember 2017. 2017 ya, alhamdulillah ya. Benarnya seperti Ibu bilang, nah makanya teman-teman Karkes seperti barusan dibilang Ibu nih, barusan ada motivasi juga buat teman-teman yang lain nih. Jadi kalau mau kolotnya ngomong apa ikuti dulu lah. Walaupun punya seperti Ibu bilang, saya memang jadi dokter. Tapi ya seperti Ibu bilang tadi ya Bu ya, punya feeling sendiri Ibunya. Orang tua mah punya feeling sendiri ya buat anaknya gitu. Jadi kerasa sebenarnya gitu juga. Makanya pas akhir-akhir ini mikir juga ya alhamdulillah kalau mungkin dulu Bapak tidak kekeh gitu kan. Saya nggak tahu akan seperti apa. Apakah kalaupun saya nanti ambil kuliah di kimia, apakah nanti ke depannya jadi seperti apa juga kan kita juga tidak tahu gitu kan. Yang namanya orang tua mah gitu kan sudah makan asam garam kehidupan mah udah lama gitu kan ya. Nah itu jadinya pas Bapak berkehendak seperti itu ya kita ikutin lah. Betul sekali. Sekarang kita sedikit gambaran nih buat Ibu Lurah Garuda ini. Hobinya naon gitunya? Hobinya gitu apa gitu Ibu ya sedikit. Hobinya Ibu apa nih gitu selain dinas di sini gitu Bu? Hobi seperti kebanyakan cewek-cewek zaman sekarang gitu kan. Drakor. Ya itu dia. Hobinya nonton saya. Saya kalau dulu itu hobi sekali itu nonton bioskop. Oh iya. Meskipun suami tidak suka. Oh Bapak enggak ya? Oh enggak pernah. Sekalinya saya bawa nonton bioskop, tidur dong di bioskop. Tiis saya gitu kan. Jadi batur mah nonton manehna mah kerek gitu kan. Gusti makanya dari situ saya tidak pernah ngajak suami gitu kan. Jadi kalau itu saya paling ngajak adik-adik atau teman-teman gitu kan. Dulu sebelum COVID itu kalau setiap ada film lah ya, ada film baru itu pasti berburu lah. Pokoknya saya paling hobi lah nonton bioskop gitu kan. Bioskop di IP dulu pokoknya di mana-mana itu sudah di ini. Pokoknya mah kita punya tempat, punya bioskop favorit ya seperti itu. Cuman karena sekarang sudah hampir 1 tahun ini benar Bu. COVID melanda worldwide gitulah seluruh dunia.
Jadi sebenarnya bioskop sekarang sudah buka, cuman saya masih takut gitu loh masuk ke sana gitu kan. Masih mengurangin lah. Ya meskipun sekarang protokol kesehatannya juga sudah jauh lebih baik kan ya, tapi saya juga masih mikir kalau untuk nonton di luar seperti itu. Kalau saya hobi nonton, terus jadi sekarang mungkin jadi kayak anak-anak ABG gitu ya itu sukanya ya. Udah masih ABG atau baru ini mah aman kalem pokoknya santai. Muka boros saya ini untuk ukuran saya umur 36 itu muka termasuk boros gitu kan. Ya, gitu. Jadi orang-orang nyangkanya tapi saya juga kadang-kadang suka nggak sadar umur gitu kan ya. Umur mendekati 40 tapi kelakuan juga budak leutik gitu kan gitu ya. Terus jadi yaitu hobi saya sekarang yaitu sampai sekarang saya masih suka nonton gitu, nonton. Sekarang kan aksesnya banyak ya kalau untuk nonton, jadi tidak hanya di bioskop saja, jadi kita di rumah pun juga ini. Tidak hobi nyanyi, jadi jangan suruh saya nyanyi ya. Justru saya teh mau nanyanya salah satu itu udah itu teh hobinya naon gini selain itu. Saya nggak bisa nyanyi, jadi saya punya pengalaman yang menurut saya itu pengalaman yang sampai segitunya gitu ya. Oh, iya. Saya kan punya anak, namanya anak itu kan pasti dia bicara jujur sekali ya. Setiap saya nyanyi untuk nidurin dia, itu tangan dia langsung ke sini. Oh. Jangan nyanyi ibu. Saya nggak boleh nyanyi. Jadi karena suara saya jelek kalau nyanyi gitu kan. Makanya terbantulah saya di kelurahan mic-nya bagus. Jadi suara saya tidak terlalu ya gitu. Jadi itu sampai sebegitunya anak saya. Jadi kalau saya lagi marende budak, nidurin anak, itu nyanyi kan. Kalau Abiyu dulu tidak jadi masalah, ini yang kecil sekarang. Oh yang bungsu sekarang yang bungsu, jadi kalau misalnya dia ditidurin, kita nyanyi, jangan nyanyi ibu, oh siap, dikeplok aja. Jadi kita nggak boleh nyanyi, jadi jangan suruh saya nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Siap. Jadi ya karena memang tidak hobi juga. Kalau ngedengerin orang nyanyi, ngedengerin lagu, saya ini. Tapi kalau suruh nyanyi, saya nggak bisa. Seperti itu. Berarti seneng dong sama musik juga Bu ya? Oh seneng ya dengerin kayak gitu ya? Sedikit. Suka. Kalau musik saya suka juga gitu. Jenis genrenya apa Bu kira-kira? Oh sudah pasti kan ketebak lah kalau saya genrenya gitu ya? seperti Melankolis gitu ya. Raisa lah sudah paling baik lah betul. Seperti paling itu ya. Kalau tapi sedikit-sedikit juga ikut-ikut adik karena adik-adik itu K-pop semua. Jadi kita juga ikut-ikutan. Ini gitu. Selisihnya berapa sih Bu dari adik-adik yang bawa itu Ibu kira-kira? Kalau saya sama yang kedua adik saya Cindy itu selisihnya 3 tahun. 3 tahun. Nah kalau sama adik saya yang ketiga Nisa itu 14 tahun. Kebetulan bapak pisah terus punya ibu sambung saya. Nah jadi Nisa itu adik dari ibu sambung saya. Jadi gapnya 14 tahun. Kalau sama adik yang bungsu itu berarti 17 tahun gitu. Tapi kalau misalnya direndengin saya segini paling kecil dibandingkan dengan adik-adik saya. Jadi adik-adik saya memang keluarga kami itu memang benar keluarga besar. Besar bukan karena banyak, tapi karena besar karena memang besar gitu. Emang turunannya barada gitu punya gitunya. Gitu kan gitu. Jadi apa sih namanya buat yang tahu saya dari awal masuk ke Kelurahan Garuda itu kan memang besar. Itu saya paling kecil dibandingkan dengan adik-adik saya. Kalau ngelihat adik-adik saya pasti oh iya keluarga besar. Kalau nggak salah yang dulu sempat kalau nggak salah yang waktu KPU itu sempat dibawa ke sini Bu ya? Dibawa ke sini itu adik saya dua-duanya. Itu kan besar-besar. Besar-besar. Gitu. Itu yang keberapa? Ada yang keberapa dulu? Itu yang ketiga sama yang keempat. Yang ketiga yang keempat. Ya emang benar sih teman-teman Karkes. Ya sehat-sehat lah gitu, alhamdulillah subur, gitu kayak subur gitu. Semuanya. Betul. Seperti itu gitu alhamdulillah. Tapi Bu Lurah ini semenjak ke klinik Tongpang jadi rada ini gitu ya. Lebih dilihat lebih gitu langsing gitu sekarang Bu ya. Kayaknya. Seperti itu. Oke. Bu, saya lihat sih kalau saya dengar logat Ibu mah ari asli itu mana sih Bu? Asli saya orang Jawa. Tuh, Jawa ya? Jawa, 100% Jawa. 100% Jawa ya? 100% Ibu Jawa. sama ayah? Bapak Surabaya. Surabaya. Mama Solo. Kental.
Ya. 100%. Tapi nggak kelihatan orang Jawa. Enggak, orang-orang malah nyangka saya orang Tasik atau orang Garut. Iya ya, banyak kayak gitu ya. Padahal saya nggak bisa bahasa Sunda. Oke. Saya baru bisa bahasa Sunda itu waktu pertama kali tugas di kelurahan. Oke, di kelurahan mana tuh? Di Pajajaran, Oh, pertama Pajajaran. kali saya tugas. Sedangkan dulu waktu saya besar di lingkungan rumah, Bapak pakai Oke. bahasa Indonesia kan. Heeh. Nah terus juga waktu pas kuliah itu kan seluruh Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia itu Oh, bahasa dari proses Aceh, provinsi semua sana dari nyebutnya? Aceh sampai Papua Iya. gitu bahasanya. Jadi saya pakai bahasa Indonesia juga. Iya. Nah pas begitu tugas pertama kali di kelurahan, saya duduk di depan jadi kasih pemerintahan kan. Oke. Nah ada ibu-ibu sepuh, ya itu yang pertama kali bikin saya pengen belajar bahasa Sunda di situ. Ada ibu-ibu datang ke saya karena meja paling depan kasih pemerintahan Iya. di depan. Mau bikin KTP Oke. tapi pakai bahasa Sunda yang dulunya saya nggak ngerti gitu kan. Saya teh ngahuleng ini ngomong apa gitu kan ya. Akhirnya saya manggil staff ya, bukan Iya. staff sih, yang suka bantu-bantu di Iya. kelurahan waktu itu, Bu Wawang almarhum. Ini, Bu, Cing, tolong artiin ibu ini teh ngomong apa ke saya. ditranslate Saya nggak lah ngerti. aja Akhirnya itunya. ditranslatein. Mau bikin KTP, Oke. Neng. Oh iya siap. Makanya dari situ saya belajar otodidak. Kudu diajar ya kurang. Otodidak belajar gitu. Sedikit-sedikit ngedengar orang ngomong, oh Oke. ini teh bahasanya ini. Oke. Oh jadi sambil kita ini, bahkan akhirnya sampai sekarang saya lebih pede ngomong bahasa Sunda dibandingkan dengan ngomong bahasa Jawa. Iya. Padahal saya orang Jawa sebenarnya 100% Jawa gitu. Bapak Surabaya, Mama Solo. Nggak ada Sunda-Sundanya. Kalau ibu sambung saya memang orang Sunda ya, Oh, orang iya, Bandung iya. gitu kan. Nah ya cuman sekarang ini orang pas saya bilang saya orang Jawa nggak percaya, dibilangnya ibu orang Orang Tasik, Tasiknya di ya. mana atau Garutnya di mana. Bukan, saya orang Jawa. Tapi betul apa sih ya maksudnya teman-teman Karkes. Ibu emang fasih juga untuk bahasa Sunda alhamdulillah gitu. Kadang ngobrol jeung warga oke ibunya Pakai bahasa Sunda. Sundanya. Tapi anehnya kalau seperti teman-teman relawan ataupun Satlinmas sendiri kalau ke lokasi nih teman-teman ya. Kalau ibu pakai nggak silan dinas nih ya, sugan ditanya tak arapaleun ya Bu ya. Ente. Tanyakeun we ke Ente. ibu. Ente. Saha senemureun ibu mah sok pakai preman kalau jalan-jalan. Tapi lu pakai dinas Bu, manten Bu. Tapi ente pakai seragam Bu nya. Iya. Nggak pada kenal kayaknya ya kayak gitu ya. Nggak kenal gitu. Heeh, Jadi ya. kadang-kadang kalau misalnya munjail gitu kan ya. Heeh. Kuku lintingan, pernah saya waktu pas kapan kuku lintingan di jalan Iya. pakai baju preman gitu ya, pakai celana jeans gitu. Kan di masker ya, Iya. terapaleun gitu ya jalan orang teh. Ya biasanya kita suka istilahnya lagi dalam masa pandemi segini kan kita razia masker lah Betul. gitu kan. Tiap biasanya kita berseragam, Iya. maskernya mana, haritakeun pas kita jalan Sabtu gitu, kita nguliling itu mereka tidak ada yang kenal gitu, Iya. kita pakai gitu. Cuek we, hayang-hayang ngetrekan. Apa orang saha gitu. Bener. Tapi bagus Bu, Bisa. bagus juga Bu buat ini. Iya, jadi mungkin satu cara untuk ini, kalau misalnya nanti kita mau apa namanya teh? Infeksi ya kayak gitu ya, inspeksi gitu-gitu sidak lah ya. mendadak gitu teh, tidak dalam kondisi pakai seragam, orang-orang tidak akan Iya, apal gitu kalau bener, misalnya bener. kita kasarnya yang punya wilayahnya di Betul, situ. betul. Gitu. Jadi hayo we, hare-hare we. Cuman saya sih sebenarnya dari dulu pun kalau ketemu sama orang tuh kadang-kadang suka ini sendiri, komo sekarang mah kan fotonya ada di mana-mana ya. Benar. Ya foto posko apa segala macam, Iya. foto kita ada di mana meskipun di masker gitu kan. Itu kan foto kita ada di mana-mana gitu. Isin sebenarnya. Bener oke bener Bu. Malu gitu. Benar. Apa sih, geningan apa namanya fotonya ada di mana-mana Iya. gitu kan gitu. Cuman tetap aja orang taunya kalau saya berseragam. Ya. Kalau saya tuh Oke, Bu, tadi sedikit siang tadi kan kita sempat ini launching juga ya. Hah? Launching oh ya betul. tingkat Launching. kelurahan ya? Ya hari ini tadi kita baru selesai launching posko Posko ya? tingkat kelurahan. PPKM Mikro. Dihadirin Untuk sama tingkat- Bapak Ya langsung. Kapolres alhamdulillah. Tabes ya, Bapak Ulung ya. Selamat sore Bapak Ulung. Selamat sore Pak. Hatur nuhun sudah bersedia hadir di Kelurahan Garuda ya. Suatu kehormatan. Kehormatan ya. Pagi-pagi tadi Bisa pagi-pagi. berdampingan dengan beliau Oh ya? ya. Bisa berdampingan dengan beliau gitu. Saya belum pernah berdampingan dengan Pak Wali Iya. Kota. Kapolres Tabes. Itu pun saya dapat berita beliau akan hadir itu
Pagi-pagi tadi jam setengah 8 Pak Asep Oke. WA dari Babin Kamtipmas, Ibu kalau tidak ada perubahan Bapak Kapolres Tabes akan hadir di acara launching Gusti. Katanya. Tadinya mah cuma mau sama Ibu Kapolsek aja. Oh gitu. Terus Bu, apa aja sih sedikit juga untuk teman-teman Karkes dari tingkat kelurahan ini lebih apa ya bisa dibilang penanganannya sendiri segi apa Ya, sih tadi apa aja gitu. sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa tugas dari posko kelurahan itu ternyata sekarang hanya 3T ya tadi ya. 3T, 5M kita nambah ya yang sekarang ya. tracing, treatment sama Stretching apa? tracing, testing sama treatment. Oh, treatment, Jadi hanya oke. membantu di situ saja. Nah, kalau yang untuk 3M, 1T-nya itu 5M ya sekarang. 5M sekarang. Itu tugas dari Polsek sama Koramil gitu. Jadi kelurahan mah ternyata sekarang tugasnya hanya 3T saja seperti Jadi itu. data aja gitu atau Ya, gimana? seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang terkonfirmasi positif, kita tracing seperti apa. Oke. Biasanya kita membantu dari puskesmas. Biasanya puskesmas dokternya nanya, Bu, ada yang terkonfirmasi positif, kita tidak Pasti punya. konfirmasi ke Ibu ya? Nomor kontaknya kita tidak punya, Oke. boleh nggak kita tracing seperti apa? Siap. Oke, nanti kita tracing. Biasanya saya begitu itu SOP-nya saya langsung telepon atau WA RW. Siap. Nanti dari RW kalau misalnya nomor handphonenya sudah tahu, berarti kita hanya pemberitahuan saja. Siap. Tapi kalau misalnya nomor kontaknya belum, ya berarti kita minta nomor kontaknya. Iya. Nanti ya dari RW mungkin ke RT atau kemana, nanya nomor handphonenya, nanti sampaikan feedback lagi ke kita sampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya apa-apa yang harus dilakukan di posko itu kita sudah lakukan dari awal tahun kemarin ya, dari pertama kali pandemi Iya, COVID gitu kan. Ya Garuda tahu sendiri kan kita masih zona hijau Betul. dari bulan Maret sampai akhir Juni, yang sekitarnya sudah zona merah, sudah zona hitam, kita masih zona Masih hijau kan hijau, dulu kan ya. ya. Nah, pertama kali ada terkonfirmasi positif itu kan di RW 6 waktu Iya. itu. Nah, dari situ di akhir Juni kalau nggak salah ya, di akhir Juni sampai sekarang itu bertambah. Update per hari ini tanggal 8 Maret 2021 itu 118 yang 118. terkonfirmasi positif, 7 orang meninggal, aktifnya 3, yang sudah sembuhnya ada 108. Alhamdulillah. Berarti sudah lebih dari 100 orang Ya, yang terkonfirmasi agak positif iya, gitu betul. kan. Gitu, tersebar di 6 RW dan RW yang paling banyak itu di RW 2. 36 Oke. yang terkonfirmasi positif. Terus yang keduanya RW 4 ada 34 yang terkonfirmasi 34 ya. positif. Tapi di situ ada yang meninggal 3 orang di RW 4. Kalau di RW RW 2 tidak ada yang meninggal. Mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi ya. Amin, amin. Gitu. Betul. Kebetulan juga kita kemarin sudah launching juga yang posko COVID tingkat RW juga. Baru satu ya tingkat Baru RW-nya itu ya Bu ya? Di RW 4 saja. Tapi emang setiap RW diarahkan untuk launching atau gimana sih Bu? Pembentukan posko, Oh, nanti bang, untuk posko. launching nanti kita koordinasikan lagi lebih lanjut seperti apa. Kalau posko mah semua dibentuk di masing-masing RW, Oke. itu untuk segala macam antisipasinya, instruksi tadi, Betul. instruksinya seperti itu. Siap. Dan seperti diketahui juga PPKM diperpanjang ya. Sekarang perpanjang lagi ya? Iya, dari tanggal 9 sampai tanggal 21 Maret 2021. Jadi mungkin tugas posko bertambah lagi. Mudah-mudahan dengan diperpanjangnya PPKM tidak berimbang dengan bertambahnya lagi Betul. yang terkonfirmasi positif di Kelurahan Garuda. Cukup Gitu ya. mudah-mudahan ya. Terus juga Udah kan cukup, benar. kita juga sekarang sedang mendata untuk vaksin. Iya. Alhamdulillah saya sudah divaksin. Oh Ibu udah, Saya tinggal satu kali lagi ya? Tinggal 1 kali lagi nanti tanggal 16. Sama dengan Babinsa sama Babin Kamtipmas. Ternyata waktu pas saya divaksin mereka juga barengan divaksin juga gitu. Jadi kami 3 pilar sudah divaksin. 3 pilar udah ya, semuanya, gitu. Nanti mungkin staf saya yang ASN terus yang pejabat publiknya yang pekerja publiknya yang RT, RW, terus Linmas, Gober, IT, anak-anak IT pokoknya yang PKK, LPM, Karang Taruna itu secara berjenjang bergiliran. Nah, kalaupun istilahnya yang lansia itu sudah bisa kalau misalnya memang bersedia divaksin itu Oke. sudah bisa. Kan saya sudah sharekan di grup itu, mangga tinggal diisi saja sesuai dengan instruksinya yang ada di situ. Kalau yang lansia itu sudah boleh. Kembali untuk si vaksin sendiri Bu, paling tua yang di Kelurahan Garuda berapa sih umurnya yang divaksin?
Yang paling tua kalau setahu ibu Saya itu? belum tahu Oh, ya. belum tahu Kita di masih datanya ngedata. ya? Oke. Kebetulan juga tadi pagi-pagi dari Puskesmas minta ke saya. Jadi ada beberapa RW yang belum mengumpulkan data lansia. Oke. Jadi RW 1, RW 2, RW 3, RW 6. Di RW 6 yang belum mengumpulkan data lansia. Siap. Baru 2 RW dari 4. Tapi aman Bu ya untuk lansia ya? Aman. Udah aman insya ya, Allah, udah sertifikat halal juga ya teman-teman Iya, ya gitu. alhamdulillah juga saya juga sudah divaksin. Reaksinya cuma satu kalau saya mah haredah. Oh, rasanya gitu Bu ya pas ini? Haredah, iya. Jadi sampai sekarang nggak tahu cuman perasaan, tapi memang saya juga ngobrol sama Pak Babin sama Babinsa, mereka juga sama haredah. Berarti kalau harudang itu teh emang Bawaannya panas aja, jadi jika nek hayang nenggelan jelema. oh lo oh gitu ibunya. Asli Asli nah. Haredang panas. Jadi kalau malam saya susah setelah divaksin saya malam pengalaman saya ya, saya nggak tahu deh yang lain gitu. Satu susah tidur, Heeh. gelisah weh mau tidur teh jadi guling gisik gitu pada rubuh. Can panas bunya gitu. Can benernya. haredang gitu. Padahal kondisi rumah saya di Ciuyah itu kan dingin ya. Ya. Gitu di Ciuyah itu dingin, bahkan malam itu di 19, di 20 derajat gitu. Tapi saya haredang. Oh, bisa gitunya Haredang. berarti. Padahal ya makanya juga saya nanya sama Babin, haredang teh? Haredang. Babinsa sama haredang juga Oke. gitu kan. Terus juga saya nanya sama lurah-lurah lain yang sudah divaksin juga semua. Bilangnya memang iya haredang sama seperti ya, itu. gitu. Jadi ya mungkin efek reaksinya memang seperti itu. Ya nanti tinggal nunggu lagi, mudah-mudahan sehat. Amin. Sampai nanti pas tes suntik vaksin lagi yang kedua tanggal berapa ya? 16 Maret. 16 sekarang? Selasa minggu depan. Oh, minggu depan. Minggu depan, mudah-mudahan Selasa minggu depan pas vaksin sehat. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada ini. Ngan tensi we rada-rada eta. Belum penting pas erek di tensi tong ini aja Oh Bu iya, ya. seumur-umur saya tidak pernah tensi di atas 120 ya. Waktu pas kemarin mau suntik vaksin itu saya Naik. 140 per 120. Nah, bener ngaruh berarti Bu. Stres beneran. Eta bener. Stres mau disuntik mungkin seperti itu. Tapi pas udah selesai divaksin, besoknya turun sudah ke 100, biasa lagi normal 110 per 70. Siap. Dan memang biasanya saya sekitaran segitu kan. Makanya pas kemarin ya itu deg-degan berenang bisi kumaha gitu, bisi kumaha gitu. Betul Bu. Tapi alhamdulillah enggak. Alhamdulillah punya lancarnya. Alhamdulillah lancar. Ya jadi buat warga semuanya jangan takut untuk Betul, Bu. divaksin gitu. Betul. Tong dimakan. Betul Bu. Ya, jangan takut untuk divaksin lah, insya Allah aman dan insya Allah juga mudah-mudahan dengan vaksin bukan obat ya. Yeah. Nah, itu hanya salah satu ikhtiar untuk mengurangi jangan sampai terjadi pemburukan. Seperti yang tadi disampaikan oleh tadi Pak Kapolres juga kan, lebih baik terkena, kalaupun sampai terkena itu terkenanya setelah divaksin daripada sebelum. Jadi meminimalisir efek dari virus tersebut seperti itu. Jadi jangan takut untuk divaksin. Tinggal nunggu giliran aja, antri sampai 2022 intinya semua kebagian nanti. Sedang Ya. datang. Berarti tinggal nunggu. Biasanya punten Bu, biasanya nanti dari kelurahan bilang ke RT, ke RW, ke RT plus warganya disuruh ke puskesmas atau gimana gitu? Nanti kalau itu teknisnya nanti dari puskesmas. Oh, teknis dari kalau puskesmas. kebetulan kalau kita itu kan dari Pemkot kemarin Oh, iya, ada iya. jadwalnya. Jadi kalau untuk yang pekerja publiknya yang kayak RW, RT Oh, iya. ke bawah itu nanti nunggu pemberitahuan. Oke. Tapi juga kalau nggak salah itu akan ada sosialisasi, ya Jack. Eta si Jack ningeunah kitu asa ngarangekeun, "Hey, Saya di Parende meureun. saya di Parende meureun." Dia bobo berarti yang komplain hanya anak saya saja. Siap. Nah, dia tidur. Vaksin udah nih, jadi betul seperti Ibu bilang jangan takut deh divaksin karena vaksin itu halal ya, teman-teman ya. Terus juga Bu sempat nih kemarin-kemarin kita sempat justisi juga nih kalau nggak Oh salah ya. iya. Arahan untuk warga apa ya, warga musiman mungkin ya. Betul. Apakah mereka itu bisa kemana sih untuk bisa, saya pengen ngajukan kabang kumahanya, terus juga saya nyokot motor tapi nggak bisa ada KTP saya di sana Ya, gitu. Tah, itu. mungkin yang Ibu boleh diarahkan kemana Bu biasanya Ya, gitu warga kemarin seperti juga dari minggu kemarin ya, dari Selasa, Rabu, Kamis, Ya. 3 hari kita itu? melaksanakan. Baru 3 RW punya? Baru 3 ya. Tiga ya? RW 6, RW 4,
RW 3. 3 ya. Nah, kebetulan juga kemarin ada misinformasi teh Bambang. Ya, semangat sih ya Bu, eta Bu asli Bu, Bu RW 5. Ibu, saya sudah bilang sama Bapak kalau misalnya hari ini teh mau justisi di RW 5. Iya. Nah, Bambang, kalau pemberitahuan mau ada justisi itu besok pagi-paginya. Jadi mendadak. Ya kalau sekarang kita kasih tahu besok atau lusa ada justisi, kalau labur merenang itu akan heboh. Bocornya gitu kan, Abunya. bocor gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ada justisi, kita justisi misalnya besok malam, baru dikasih tahunya tuh besok paginya gitu kan. Jadi cuma ngasih tahu ke RW-nya buat standby di wilayah untuk mengkondisikan rumah-rumah kontrakan atau rumah-rumah kos-kosan yang ada di sana biar disiapkan kita diarahkan kemana. Dari hasil kemarin di RW 6 itu kemarin Pak RW-nya laporan kurang lebih ada 23 kos-kosan di sana. Kapapai semua ya Teh? Ente, mungkin waktunya kali ya. 7, RW 6 itu cuma 7. RW 4 laporan kemarin ada 39 kos-kosan. Kagero ke ini berapa ya kemarin ya? Cuman berapa ya? 9 ya? Sekitar 9, cuma 9 yang ke iniin, yang ke data gitu kan. Ya, karena kalau RW 6 waktu itu satu kosannya itu isinya 20. Nya benernya. Satu kosan itu isi 20, ada berapa kosannya waktu itu yang kita datangin isi lebih dari 10, 20 tuh ya? 3 ya? 4 kosan yang jauh, yang jumlahnya lebih dari 10 itu. Dan bukan rata-rata lagi, hampir setiap ditanya lapor enggak ke RT? Nah lapor enggak gitu, ke RW? betul Bu. Enggak, cuman lapor ke yang punya kontrakan aja. Nah seperti itu gitu kan, jadi kadang-kadang sebenarnya mungkin jumlah penduduk kita itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita laporkan. Terus juga jauh juga lebih banyak dengan apa yang hasil kemarin sensus penduduk gitu kan. Karena ditambah dengan yang musim-musiman seperti itu, karena ternyata di wilayah kita di Garuda itu banyak sekali kos-kosan yang bulanan. Hari ini cuma sebulan, nanti pindah lagi. Cuang deui nyabunya anyar deui gitu kan. Gitu. Nah cuman ya untuk bahkan yang kemarin di RW 3 itu dia ngekos sudah 8 tahun. Nah gitu. Jong-jong gitu kan, tapi KTP-nya KTP Cilacap. Cilacap ya. Gitu kan, makanya saya bilang, Bapak kenapa Bapak di sini sudah berapa tahun? 8 tahun Bu. Nah atau KTP-nya nggak pindah aja. Bapak di sini saya kerja, istri sama anak di Cilacap. Ya maksudnya tidak jadi masalah kalau misalnya pisah kakak gitu kan. Bisa ya gitu ya? Nggak apa-apa gitu, jadi istrinya di sana, kakaknya, bapaknya di sini. Jadi kan kalau misalnya ada apa-apa, ada kebutuhan apa, mau daftar BPJS kah? Betul. Atau seperti apa, kalau misalnya dia KTP-nya masih Cilacap, berarti kan vaskesnya dia harus di sana. Terus kalau sakit di sini mau seperti apa? Nah maksudnya seperti itulah, ya makanya kenapa sama kita disampaikan kalau sudah lebih dari 1 tahun kita masih tinggal di sini itu wajib ya, Bu, ya? ditanya Diarahkan apakah kita mau pindah ke sini atau tetap dengan domisili itu. Cuman kalau misalnya masih tetap dengan domisili yang lama, ada apa-apa tidak bisa dibantu di sini gitu. Kemarin zamannya UMKM banyak orang yang ada yang bukan warga kita pengen dapat ya nggak bisa, ya, itu kan harus kesana gitu harinya, betul, itu Bu. dia gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya memang mau dapat bantuan atau dapat privilege dari Kota Bandung, sok atuh pindah ke Bandung gitu kan. Nanti kalaupun memang saya ngontrak ya tidak jadi masalah, sekarang ngontrak di sini, nanti pindah kemana itu kan pindah, itu kan namanya mobilitas seperti itu. Jadi harus itu identitas, jangan nanti domisilinya di KTP di mana, domisilinya di mana gitu kan. Jadi kebanyakannya seperti itu. Jadi kita juga sebenarnya masih mencoba untuk mentertibkan administrasi karena banyak sekali warga kita penerima bantuan orangnya sudah tidak di sini. Iya kebanyakan kayak gitu Bu. Iya, orangnya sudah pindah kemana gitu kan. Tapi bantuannya mereka tetap ada gitu. Jadi datang ke sini teh jika ngambil pensiun, ngambil bantuan udah itu pulang lagi gitu kan. Makanya, gimana sih, maaf dipotong, gimana sih kebijakan dari si kelurahannya sendiri kalau melihat? Kalau misalnya bantuan seperti itu kan bukan dari wewenang kita ya. Itu kan wewenangnya dari pusat. Kayak seperti kayak yang PKH, BPNT, BSNT, terus BST itu kan. Makanya sedang kita coba untuk diganti dengan yang memang berdomisili di sini yang memang membutuhkan.
mudah-mudahan bisa gitu kan. Tapi omongan kurang-kurangnya Bu ganti gitu kadang ibunya. Ada gitu gitu kan, anggar dah atuh Bapak dah kita juga masih membutuhkan. Ibu atuh dah kita masih membutuhkan. Kene atuh cenah dia teh gitu. Daya itu dia. Nah di sini juga masih banyak Nah, yang gitu. istilahnya masih perlu bantuan dari Iya. kita gitu kan. Kalah sama orang yang memang dapat bantuan tapi mereka sudah tidak di Iya. sini gitu kan. Jadi saya masih dapat gitu kan. Ya kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti ya gitu. Iya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan lah dengan penataan yang sekarang insya Allah kita Siap. sedang ganti gitu juga. Oke Ibu, oke. Terima kasih Ibu Siap. Sandra Devri Abiviana. Siap. Sukses terus untuk Kelurahan Amin, Garuda. amin, amin, amin. Dan selalu menjadi apa ya, motivasi lah untuk teman-teman Karkes sendiri nih Siap. ya, obrolan yang tadi niatnya pengen jadi dokter tuh, ya Bu. Dokter. Dokter Iya, ya. dokter. Nah, teu bisa nyanyi, entong tadi kita nyanyi, teu Jangan jadi, selesai ampuranya. Da yang bilang cik Kelurahan Garuda sini bisa nyanyi teh, ampura. Tah dijawab langsung ke bulur, Nggak teu bisa nyanyi. Nggak bisa. Jadi gitunya. Jika gitu. Jadi untuk teman-teman yang tadi sempat nanyain apa penduduk musiman juga, ada diarahin untuk apa sih ke di Sukcapil ada program ke apa gitu aplikasi biasanya? Salaman. Gitu? Oh salaman ya, Salaman oke. aja. Jadi kalau misalnya untuk warga luar kota Bandung yang ingin ada kebutuhan seperti bikin buka rekening bank atau Siap. seperti apa, sekarang sudah tidak bisa bikin ini ya apa namanya surat sementara di sini ya. Jadi kita arahin untuk ke aplikasi Salaman, tinggal download saja di Google Play Oke. Store. Masukin kakak yang dari Ada ya sananya. itu nanti ada instruksinya di situ Oke, seperti siap. apa. Nah, Sekarang gitu. mah dipermudah lah zaman sekarang. Bermudah pokoknya nama online pokoknya segala nama gampangnya. Masuk ke di Sukcapil Bu ya tadi ya? Iya. Nah, masukin Salaman teman-teman kayak Aplikasi gitu. Salaman. Ya, luar biasa pokoknya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Sandra Devi Abriviana, Ibu Lurah Kelurahan Garuda Kecamatan Andir, Kota Bandung. Usai sudah mungkin sore hari ini kita obrol santai di sore hari ini. Ya, pantengin terus channel TV dari Karkes. Kita bakalan datengin terus yang pasti naon sih nu aya di Kelurahan Garuda kita ini Bu ya, kita gali Bu nya. Ya betul. Apa Ternyata gitu-gitu ya. Setelah kita ngulik-ngulik ternyata potensinya sangat-sangat luar Banyak Bu biasa, potensinya seperti itu Bu. Nanti kita bakalan juga UMKM Bu ya. Hah? Oke datangin di ngobrol sini ya Oh, iya UMKM ya. dong. Kita datang Siap. juga seperti itu. Atur nuhun Bu sekali lagi ya Sami, Ibu sami, Sandra Devi sami, Abriviana. Terima kasih sekaligus saya pamit untuk acara Karkes sore hari ini. Terima kasih sampai ketemu lagi di acara berikutnya. See you. Nya eta ya goyagan wae kitu palau.